يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Malibari Dzil Karamah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita yang lalu dan kita sekarang ini masuk pada halaman 39, masih meneruskan tentang al-muhafazatu ala sunan, ya, memelihara sunnah-sunnah Nabi. Halaman 39, 3 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, wahtamma bil fardil ladzi la yaqrubu min zil ata'i bimisli dzalika akmila. Wahtamma bil fardi, pentingkanlah yang wajib, alladzi la yaqrubu min zil ata', yang tidak mendekatkan seseorang pada pemberi karunia, yaitu Allah, bimisli dzalika, ya, dengan mengerjakan yang demikian saja. Maksudnya dengan mengerjakan yang wajib-wajib saja. Akmil, ya, sempurnakanlah. Mazala abdun bin nawafili yaqrabu, senantiasa seorang hamba mengerjakan yang sunnah-sunnah. Hatta akuna lahu yadan wa arjula, sehingga, ya, aku bisa menjadi tangan baginya, ya, wal arjula, ya, dan kaki bagi mereka, wasam'a minhu, dan menjadi pendengaran baginya, suma'ainan basirah, lalu mata kepala yang ia bisa memandang. Ai misla dzalika fil matalibi harwala, jelasnya seperti demikian itulah pada tuntunan-tuntunan bergegaslah. Nah, Bapak saya sekalian, Ibu yang kami hormati, ini 3 bait syair yang ditulis oleh sahibul kitab ini. Di sini dikatakan wahazil abiyatu salasatu isyaratun ila ma rawahul Bukhari. 3 bait syair ini adalah isyarat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini dalam mustalahul hadis disebut dengan hadis qudsi. Jadi Allah berfirman melalui Nabi Muhammad dalam bahasa Tuhan, kemudian Nabi Muhammad meredaksikan firman Allah itu dalam bahasa Arab. Ini disebut dengan hadis qudsi. Dan tidak, walaupun hadis qudsi ini termasuk wahyu Allah, tetapi ini tidak disebut dengan Al-Quran. Jadi bedanya kalau Al-Quran itu, ya, Quranan Arabiyan, Quran yang ditulis dalam bahasa Arab itu redaksi dan substansinya dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi itu substansinya dari Allah, tapi redaksionalnya dibuatkan oleh Nabi Muhammad. Ya, jadi kedudukannya sama seperti firman yang lain.
Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, sesungguhnya aku umumkan untuk memeranginya. Waliyan. Wali adalah orang yang dicintai. Jadi kata waliyun itu dalam gramatikal bahasa Arab, wazan fa'ilun, waliyun itu bimaknal fa'il wal maf'ul. Bisa bermakna dia sebagai subjek, tetapi dia juga bisa bermakna sebagai objek. Nah, yang dimaksud bisa jadi wali itu maknanya yang mengatur. Kalau wali maknanya isim fa'il itu Allah. Tapi kalau wali maknanya fa'ilun itu maknanya orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Nah, Bapak Saudara sekalian, siapa yang disebut dengan wali itu? Adalah orang yang al-muhafazatu ala sunan. Ketika di dalam kehidupannya itu memelihara sunnah-sunnah Nabi. Siapa yang mengganggu mereka, maka aku umumkan perang sama orang itu. Jadi kalau di dalam bahasa di kalangan ya para aulia itu, orang kalau membenci, mencaci maki, menghina, apalagi memfitnah orang-orang yang sudah sampai kedudukan wali min auliyaillah, itu ibaratnya orang yang memakan daging tapi dagingnya beracun. Maka dia akan mabok. Kenapa? Karena memang ada hadis yang sahih riwayat Bukhari ini mengatakan azantuhu bil harbi, aku umumkan perang bersama orang itu. Jadi Allah marah lebih cepat ketimbang marahnya ketika seorang wali disakiti hatinya oleh orang lain. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah bisa mendekat kepadaku dengan sesuatu ya ahabba ilai yang aku mencintainya mimma aftaradtuhu alaih, dari segala sesuatu yang aku wajibkan. Enggak bisa mendekat. Yang wajib itu salat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, bayar zakat. Ini 4 yang wajib ini kewajiban hukumnya. Tetapi kalau cuma 4 ini saja yang dikerjakan, seseorang itu cuma melaksanakan kewajiban. Tapi dia tidak bisa mendekat kepada Allah. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendekat? Nabi menyampaikan firman Allah, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Maka senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku jatuh cinta kepadanya. Nah, ketika Allah menjatuh cinta kepadanya, maka itulah yang disebut dengan wali. Oleh karena itu kewalian seseorang itu nggak ada ukurannya. Ada orang rambutnya gondrong, jenggotnya panjang, kemudian pakaiannya kumel gitu. Wah, ini wali, nggak bisa diukur begitu. La ya'riful wali illal wali. Tidak bisa mengetahui kewalian seseorang kecuali orang itu juga sudah sampai derajat wali. Nah, ini kalau di media sosial ya, secara tidak sadar sebenarnya banyak ya di medsos itu orang yang sudah diwali-walikan gitu. Padahal dia kapasitasnya bukan sebagai wali. Ya, wali di medsos. Wah, ini wali min auliyaillah. Padahal tidak seperti itu. Dalam kaidah dikatakan la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang mengetahui derajat kewalian seseorang kecuali wali itu sendiri. Ukurannya apa? Ibadah sunnahnya terus menerus yang menyebabkan kata Allah, aku jatuh cinta kepada dia. Di dalam hadis yang lain ya,
maka aku akan sebutkan, ya, fazkuruni azkurum fa'azkuru fi malakutis samawat. Aku sebut-sebut nama orang yang melakukan ibadah sunnah terus menerus itu di alam malakut. Alam malakut itu alam malaikat, disebut nama itu. Dan Allah bilang, inni uhibbu fulan. Aku suka, aku cinta kepada fulan bin fulan. Nabi ngomongnya kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril disuruh menyampaikan, fa'ahibbu. Kalian hendaknya cintailah orang itu tadi. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ini model yang secara original digambarkan oleh Nabi kapan seseorang itu diberi label wali min auliyaillah. Prosesnya begitu. Kesehariannya dia melakukan ibadah sunnah yang terus menerus tidak ditinggal. Kemudian Allah jatuh cinta, Allah suka, Allah memberitahukan malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan memberitahukan di alam malakut, ini wali min auliyaillah. Dia kalau diganggu yang marah Allah. Jadi kita nggak bisa, Bapak sekalian, menyatakan seseorang itu wali kecuali karomahnya sudah terbuka. Nah, ini bagian dari yang mudah kita memahami. Wali betapapun dia mampu menutupnya, kalau dia mau meninggal itu Allah yang buka. Nah, pada saat itu dia nggak bisa menahan dirinya. Jadi dia kalau ketahuan karomahnya itu seperti orang yang kentut di tempat umum. Bapak kumpul seperti ini, kentut kedengaran, malu. Wali min auliyaillah itu kalau karomahnya ketahuan dia malu. Dan dia pasti menghindar. Pasti dia tidak tinggal di situ lagi. Jual rumahnya, kemudian dia pindah. Ya, pernah kita menyampaikan ini. Di Semarang itu ada pasar tua. Di situ ada orang gila yang dari dulu itu memang hidupnya di pasar. Orang gila, cari makannya begitu, kehidupannya seperti itu. Tapi seorang ulama, ya, ketika berjumpa dengan Syekh Khalil Bangkalan Madura, sampai di sana biasa antar kiai itu pulangnya Syekh Khalil titip pesan, nanti kalau ketemu Fulan bin Fulan, ya, di pasar ini salamin dari saya. Kata kiai yang di Semarang itu kan orang gila, nama orang gila, kok nyalaminnya sama dia gitu. Tapi nggak berani. Siapa ini Syekh Khalil Bangkalan? Yai, pulang, dicari ke pasar. Ini dia nih orang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, dapat salam dari Syekh Khalil Bangkalan. Apa? Khalil? Iya, Syekh Khalil. Nangis dia. Berpuluh-puluh tahun aku menutupi diri. Khalil membuka. Lari dia. Dan dia sudah tidak mau di pasar itu lagi. Padahal dia menjadi paku di Semarang itu. Tapi karena dia disalamin, jadi sudah ketahuan pindah. Dia nggak mau tinggal di situ lagi. Nah, begitulah Bapak sekalian yang berbahagia, yang bisa tahu wali itu ya wali. Jadi jangan diikutin tuh medsos ini wali keramat ini, nggak bisa. Dia nggak tahu kecuali orang yang sudah satu kelas. Ya. Ukurannya gini Pak, malam itu kalau dia sholat, mereka itu keluar rumah, maka sholatnya itu di tempat terbuka. Sholat dia, nggak pakai alas, nggak pakai karpet, sholat. Selesai, ketika dia bertasbih dia lihat. Itu rumah-rumah orang itu, kalau yang sholat itu ada pancarannya nur naik ke atas. Maka dia tahu mana rumah mana yang bangun malam, mana rumah mana yang tidak bangun malam, dia tahu.
Diperhatiin. Nah, kalau orang ada satu cahaya yang namanya disebut-sebut dan dia mendengar, maka dia udah diberitahukan. Itu juga wali min aulia illah. Prosesnya begitu. Nah, apakah kita bisa menggapai itu semua? Bisa, cuma satu. Jangan yang wajib saja yang kita kerjakan. Kerjakan yang sunnah. Sebelum wajib kita qobliyah. Setelah sholat wajib seperti ini ngaji, selesai ba'diyah. Ya. Ada waktu Senin Kemis berpuasa. Kecuali memang berhalangan. Ya. Faiza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya. Jadi kalau Allah sudah mencintai seseorang itu, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Jadilah aku telinga yang ia mendengar dengannya. Wujudnya orang, tapi kalau dia mau mendengar, Allah beri pendengaran kemampuan yang lebih. Jadi Bapak ini hadisnya Bukhari Muslim. Dan kitab Bukhari Muslim itu sudah diterjemahkan. Bisa beli, cari tentang kewadian ini. Ketika aku sudah jatuh cinta sama seseorang, kuntu sam'aul ladzi yasma'u bihi, maka aku menjadi pendengaran yang ia mendengar dengan telinga itu. Wa basarahul ladzi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatan yang ia melihat dengan mata itu. Wa yadahul lati yabtishu biha, dan aku menjadi tangan yang ia menggunakan, bekerja, melakukan sesuatu dengan tangan itu. Warijlahul lati yamshu biha, dan aku menjadi kaki yang ia berjalan dengan kaki itu. Wa iza sa'alani la'u'tiyannahu, apabila dia minta kepadaku, pasti. Jadi la'u'tiyannahu itu double tuh dalam gramatikal bahasa Arab. Pertama pakai lamul qasam. La'u'tiyannahu, lamnya itu sumpah. Yang kedua, tiyannahu nun taukid sakilah, yang maknanya sungguh-sungguh. Kalau dia minta, sungguh aku berikan. Wa inista'adzani la'u'idzannahu, apabila dia berlindung kepadaku, aku beri perlindungan kepadanya. Subhanallah, Bapak saudara sekalian, satu hadis ini saja kita pelajari luar biasa. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, kalau dia mau melihat, maka melihatnya itu dengan mata yang Allah berikan. Bapak kenal ya Yusuf Mansur, kakeknya itu Kiai Haji Mansur, Jembatan 5. Ya, Jembatan 5. Itu ulama besar. Ahli falak. Kakeknya Mansur itu ahli falak. Jadi mengukur arah kiblat itu seperti ini, mengukur arah kiblat itu ada ilmunya, ilmu falak namanya. Kemudian Syekh Arsyad Al-Banjari ya datang ke Jakarta sini. Berdialog, berbicara tentang ukuran berapa derajat dari barat miring ke kanannya. Terjadi perbedaan antara Guru Mansur Jembatan 5 dengan Syekh Asad Al-Banjari Kalimantan Selatan, Martapura. Ya, yang cucunya Guru Sekumpul yang masyhur itu. Ketika sibuk-sibuk itu, maka Syekh Asad Al-Banjari berdiri. Kan kalau orang pakai gamis, luarnya ada jubah. Maka jubahnya dibuka. Di situ orang bisa melihat Ka'bah dari Jembatan 5, bisa melihat Ka'bah ke Mekah. Maka guru ya Mansur itu mengakui ilmu falaknya Syekh Arsyad Al-Banjari. Jadi bukan cuma menghitungnya benar, tetapi akurasinya kalau lurus bisa dilihat Ka'bah. Itu maknanya wa basarul ladzi yubsiru biha. Dia punya mata
Aku menjadi mata yang ia bisa menggunakan untuk melihat. Subhanallah. Kaki sekarang. Warijlahul ladzi yamshi biha. Aku menjadi kaki yang ia bisa menggunakan untuk berjalan. Di Cirebon, pesantrennya nanti kalau ingat saya sebutkan. Jadi dari zamannya Pak Karno itu, kalau mau ke Cirebon itu, kalau ke pesantren ini harus lewat kali. Maka oleh Presiden Soekarno pada waktu itu dan terus-terusan ditawarkan mau dibuatkan jembatan. Tapi beliau tidak mau. Jadi kita kalau mau ke pesantren itu harus turun kali gitu. Ternyata kalau lewat kali kan kakinya udah bersih gitu. Kalau ada najis dari mana saja lewat kali sudah bersih. Kalinya nggak dalam. Bapak sekalian yang berbahagia, kiainya ini ya orang yang santrinya banyak, tahunan lama-lama berhenti semua. Hanya beberapa orang. Kenapa? Karena kiainya tidak sholat Jumat. Dulunya sholat gitu. Akhir-akhir hayatnya, ketika di akhir-akhir hayatnya dia nggak sholat Jumat. Jadi kalau orang sholat Jumat dia keluar bawa senapan angin cari burung. Maka satu persatu santrinya bubar. Nggak percaya, wah ini nggak beres. Hanya beberapa murid yang bertahan, yang senior menurut si santri ini nggak mungkin kiai nggak sholat. Nggak mungkin tidak ada alasannya seorang ulama besar tidak sholat. Jadi dia tetap bertahan. Setiap hari Jumat diperhatiin gitu, pergi. Mau Jumatan jam 11, jam 10 pergi. Nanti pulang bawa burung banyak. Tapi kalau mau asar dia mandi. Mandi asar, dandan, pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah, minyak wangi. Kemudian dia masuk ke kamar khalwatnya. Oleh si santrinya itu diikutin, maunya itu diintip gitu. Sekali dua kali, suatu saat ketika mau diintip itu ternyata sarungnya kejepit di pintu gitu. Dipegang sama santrinya. Kebawa ke Mekah. Nah, karena Indonesia dengan Mekah itu 4 jam bedanya. Jadi sholat Jumat di Mekah itu ketika kita sholat asar. Bagaimana dia berangkatnya itu? Berdasarkan hadis ini, warijlahul ladzi yamshi biha. Aku bisa menjadi kaki yang ia mempergunakan kaki itu untuk berjalan. Nah itu di kalangan mutasawwifin, dia niat mau berangkat ke Mekah, umpamanya merem dia, mengucapkan syahadat, Bismillahirrahmanirrahim, dilangkahkan kakinya, bangun dia sudah di. Nah itu Bapak saya sekalian, saudara sekalian, ini hadis sahih. Ya, jadi orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah itu seperti itu. Jangan heran kalau dia bisa mendengar. Sayyidina Umar sedang berkhutbah Jumat. Lagi khutbah Jumat. Ketika sedang berkhutbah Jumat, langsung Sayyidina Umar itu berteriak, Idhab, lari, gitu. Orang semua yang sholat Jumat itu bingung. Kemana dia, untuk siapa dia mengucapkannya. Dan sahabat-sahabatnya yang di medan tempur itu mendengar Umar bilang naik mereka ke atas gunung untuk menyelamatkan diri. Itu hadisnya sahih. Sayyidina Umar bisa mendengar,
Yang diucapkan orang-orang yang di medan tempur pun bisa mendengar, suruh naik, suruh pergi. Ya, sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Aku bisa menjadi pendengaran yang ia mendengar dengan telinga itu. Kalau kita nggak bisa, Pak, melihat berapa? 1 kilo itu sudah nggak jelas. Mendengar setengah kilo sudah nggak jelas, kecuali dibantu dengan loudspeaker. Tapi orang-orang yang dicintai oleh Allah bisa seperti itu. Nah, kalau sudah kelas yang semacam ini, kita nggak usah komentar. Ya, karena kalau dia kecewa, yang marah Tuhannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu hadis ya yang kita baca pada kesempatan ini. Wa ma'nal hadis ya, wa ma'nal hadis man ada li aliman billahi muwaziban ala ta'ati. Barang siapa yang memusuhiku ya dengan aliman billah, dengan memusuhi orang yang mengenal Allah. Jadi kalau begitu Tuan Musannif ini mengatakan siapa itu wali, cirinya orang itu alim. Cirinya itu orang itu mengerti tentang agamanya. Walaupun tidak dipanggil kiai. Seperti Simbah yang di Semarang ini nggak ada orang nggak tahu dari kecil. Taunya dia orang gila. Ya, alim dia dengan agamanya. Muwaziban ala ta'atihi. Yang melaksanakan ketaatannya kepada Tuhannya terus. Mukhlisan bi ibadatihi, ikhlas di dalam melakukan ibadah. Coba Bapak, kalau kita rajin ibadah, kemana-mana pakai sarung, ya, kemana-mana kita pakai gamis, kemana-mana kita berpeci, maka orang tahu orang ini abid, ahli ibadah. Tapi kalau orang menampilkan dirinya seperti orang gila, maka nggak akan dapat perhatian orang lain. Bahkan dalam satu riwayat Imam Qushairi, ada orang yang semacam ini sampai disambit sama anak-anak kecil itu, disambitin karena jorok, karena kotor gitu. Dia baru ketahuan kalau ini bukan asli orang gila ketika dia mengatakan, tolong ya, sambitin kakinya itu badanku saja. Kakiku jangan kau sambitin. Aku khawatir nanti aku tidak kuat berdiri untuk sholat. Baru ketahuan tuh seperti itu. Karena disambitin sama anak kecil, dia nggak lawan. Cuma kakinya lama-lama berdarah. Sini aja. Kalau mau nyambit di sini aja. Di badanku katanya. Kalau kita disambitin lari Pak. Ngamuk. Kalau dia enggak, sini aja nyambitnya. Jangan di kaki, nanti aku enggak kuat berdiri. Nah, Bapak saya sekalian yang berbahagia, mukhlisan fi ibadati, ikhlas di dalam melakukan ibadah. Jadi format-format yang menunjukkan alim, format-format yang menunjukkan ahli ibadah ditutup sama dia. Jadi kita enggak tahu persis siapa dia ya sebenarnya. Faqad a'lamtuhu bi ihlaki iyahu. Sungguh aku beritahu padanya malapetaka untuknya. Jadi siapa yang memusuhi orang alim, yang memusuhi wali min auliyaillah, aku umumkan celaka buat kamu. Nah, jadi yang marah kita menyakiti seseorang, tetapi yang marah Tuhannya. Ada sebuah syair yang ditulis oleh Imam Syafi'i di dalam Diwanus Syafi'i. Dalam syair itu dikatakan, ya, laulal alimu auliya Allah falaisa lillahi waliyun. Subhanallah. Laulal ulama'u, seandainya bukan orang-orang alim, aulia Allah yang ditunjuk sebagai kekasih-kekasih Allah, falaisa lillahi waliyun, maka tidak ada wali di sisi Tuhan.
Nah, jadi cirinya kalau wali itu dia belajar dulu ilmu syariat, dia belajar ilmu makrifat, seperti kita ini sedang lagi belajar tasawuf, kemudian dia mengamalkan, walaupun di kampungnya tidak dipanggil kiai, tidak dipanggil ustadz, tidak dipanggil syekh, tapi dia terus melakukannya, dia bisa menaikkan level ibadahnya kepada Tuhan. Kalau Allah sudah jatuh cinta sama dia, maka diumumkannya di alam malakut. Bukan kalau di Indonesia, di negara kita, presiden itu dilantik di MPR dan disebarluaskan gitu. Nah, itu resmi. Kalau kewalian itu disebutkan namanya di alam malakut, maka mulai saat itu baru ada wali baru. Ya, bisa jadi salah satunya dari Masjid Asy-Syamil. Ya. Cuma yang mana? Yang laki apa yang perempuan? Wallahu a'lam bishawab. Bapak sekalian yang berbahagia. Ya, Mama Gufron itu jadi pembicaraan, jadi viral ya. Itu yang tadi saya bilang bahwa ini wali min auliyaillah. Kenapa? Ngomongnya udah ngaco. Jadi ukuran kewalian itu ngomongnya sudah ngaco. Kalau ini ukurannya, ya, kalau ngaco jadi wali ya repot Bapak saya sekalian. Tadi kita sebenarnya dari hadis itu sudah mendapatkan man adali aliman billah muwaziban ala ta'atihi. Barang siapa yang memusuhi waliku, siapa itu wali itu? Aliman billah, orang yang alim, orang yang berilmu tentang Tuhannya, muwaziban ala ta'atillah. Dua, dia melaksanakan ilmu yang dia kuasainya itu di dalam ketaatan kepada Allah. Itu cirinya. Jadi kita nggak usah menyebut nama ya. Bila ada sosok yang kontroversial gitu, maka dengan parameter ini mungkin nggak untuk mengukur tingkat kealiman dia. Nah, kalau kealiman ini maknanya syariat. Kan sebelum ini juga udah ada peristiwa ketika 4 hari sebelum Lebaran itu di Yogyakarta ada Mbah Benu yang mengatakan calling sama Allah bahwa hari ini Jumat ini adalah waktunya Lebaran. Kan yang dipertanyakan Pak Jojo ini kan sama kan? Orang yang bisa ya memarahi malaikat, bahkan Allah juga saya kejar kalau memang tidak memberikannya. Bayangin aja. Masa yang udah ngaco terus jadi wali gitu. Nah, Majelis Ulama Indonesia sekarang ini sedang menggodok, sedang meneliti siapa Mama Gufron. Mungkin nanti pada pertemuan berikutnya Bapak-Bapak sudah bisa melihat ya. Karena ini sudah meresahkan, maka Majelis Ulama sedang melakukan isbat siapa itu sebenarnya Mama Gufron karena kontroversial. Ya, di dalam menggunakan bahasa Suryani tapi wujudnya bahasa Arab yang dibentuk-bentuk gitu loh. Makoli itu makoli gitu. Bahasa semut, bahasa Suryani, padahal itu kan bahasa Arab, makoli gitu ya. Jadi wallahu alam ya, tetapi kalau dalam kriteria hari ini maka sesungguhnya tidak akan termasuk gitu ya. Tunggu aja nih, gak nyampe 1 minggu mungkin sudah diumumkan ya. Fatwa karena permintaannya sudah banyak. Jadi di Majelis Ulama itu sudah didesak untuk memberikan fatwa ini. Karena dia kewaliannya itu sudah diwali-walikan oleh para pengikutnya. Ya, saya kira itu Mas Jojo. Tunggu aja. Saya kira gitu. Ya. Ada 2 tuh wali songo. Songonya bahasa Arab, songonya bahasa Jawa, sunan bahasa Arab. Sunan bentuk jamak dari sunnah. Sunnah, sunnatani, sunanun.
Kalau Bapak beli kitab Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Khuzaimah dan lain sebagainya adalah kumpulan hadis yang dikodifikasi dengan nama si kodifikatornya itu tadi. Jadi dia belajar, memahami dan mengamalkan, mengajarkan. Sehingga disebutnya Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Demak, Sunan Ampel. Karena dia yang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi dia tidak mengaku dirinya wali. Tidak ada sebuah bukti yang menunjukkan, yang menyatakan mereka itu adalah wali, enggak. Tetapi ulama-ulama setelah beliau yang menyatakan bahwa gurunya itu wali. Kenapa? Karomahnya sudah terbuka sebelum akhir hayatnya itu habis. Umumnya begitu. Jadi bisa jadi nanti kalau di dalam kitab ini wali itu levelnya ada 4. Pertama, kewalian yang tertinggi itu adalah kewalian al-alim billah. Orang yang alim. Jadi dia hidupnya ngajar aja. Dari bangun tidur, belajar dan mengajar. Belajar, ngajar sampai tidur gitu aja. Ini cirinya. Dan ini yang tertinggi. Yang oleh Imam Syafi'i dikatakan, laulal alimu waliyan falaysa lillahi waliyun. Kalau orang alim bukan jadi wali, maka tidak ada wali di sisi Tuhan. Ya, jadi orang alim yang mengamalkan ilmunya terus menerus, udah otomatis dia wali. Yang kedua, al-abid. Orang yang ilmunya tidak tabahur, tidak melaut, tetapi 24 jam ibadahnya hanya untuk Allah. Cirinya apa? Tidak bekerja. Tidak bekerja bukan karena pemalas, karena memang dia tidak mau. Jadi dia makan hanya berdasarkan kekuatan tangan. Jadi kalau dia bisa mikul-mikul di pasar, dapat uang berapa? 10.000 cukup, maka dia sudah nggak mau kerja lagi. Hanya untuk ibadah, ahli ibadah. Nah, yang ketiga adalah orang yang al-muqtasib. Nah, jadi orang yang menghabiskan waktunya itu untuk bekerja. Jadi pegawai bisa jadi wali. Nah, dia bekerja tetapi ibadah sunatnya tidak ditinggal. Mau berangkat kerja, sholat dulu, doa, wudunya tidak pernah batal. Artinya batal wudu lagi, penjaga penggalnya. Selang-selang waktu baca Quran, terus menghatamkan. Maka bisa jadi wali dia, al-muqtasib. Nah, yang keempat, orang yang menginfakkan tenaganya. Ilmunya tidak banyak, tidak dikenal orang, tapi dia menginfakkan tenaganya. Kalau di dalam kitab-kitab tasawuf itu, pagi dia bawa tambang dengan parang. Pergi ke hutan, cari kayu. Cari kayu, diikat, dibawa dengan punggungnya ke pasar. Di tengah jalan kalau ada orang tua, orang miskin minta kayu, dikasih. Kalau orang mau beli, dikasih. Kalau tidak bertemu sama orang, sampai ke pasar, dijual kayunya. Uangnya berapa? 20.000. Dipakai makan untuk dia berapa? 7.000. Maka sisanya sambil dari pasar ke rumah, dibagikan sampai orang, sampai di rumah, enggak ada lagi uang yang tersisa. Ini pun bisa jadi wali. Dan ini nanti di sini hanya 4 ini yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak bisa nomor 3. Cirinya tidak batal. Batal wudu, ya. Wudu batal kalau dia batal wudu lagi tuh. Setiap ada waktu dia baca Quran tanpa mengurangi hak perusahaan. Dan dia tidak mau mencuri hak perusahaan. Ya, perkataannya dijaga. Begitu juga malam. Bagaimana memelihara makanan, minuman yang subat, yang halal, maka pekerja bisa jadi wali min auliyaillah.
Saya dengan mata kepala saya sendiri, satu angkatan dengan saya, cuma beda umur, pegawai, pensiunan pegawai, ketika dia meninggal, guru saya mengatakan, hadhihi min auliyaillah. Ya, padahal dia tadinya pegawai. Tapi selama dia jadi pegawai, benar-benar dia nggak mau melakukan kesalahan. Nah, yang saya ceritakan, dia ngaji terus. Sampai tetangganya nggak demen ngaji mulu. Gitu. Jadi air habis cuci piring itu disiapin itu. Ketika Pak Ismail lewat, disiramin gitu. Seperti orang nggak sengaja. Padahal mah gedeg gitu, ngaji mulu gitu loh. Kapan untuk bermasyarakat? Ini ibu-ibu ini protes. Maka ibu ini mengaku minta maaf terhadap Pak Ismail ini ketika dia meninggal. Jadi memang saya melakukan kesalahan. Dia sendiri waktu disiram mau ngaji, udah siap, bawa tas, peci, koko mau ngaji, disiram pakai air kobokan itu, dia tersenyum, ibu tahu aja saya belum mandi. Gitu. Pulang dia, ganti baju, berangkat aja lagi, nggak marah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan maqbulan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min haula'il arba'. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.